Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sukacita siang hari ini, amin. Amin. Semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan, suatu anugerah Tuhan yang luar biasa kalau saat ini kita dapat kembali hadir di tengah-tengah di ruangan ini, di gereja ini, kita dapat kembali beribadah bersama. Dan mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk siapkan hati kita, biarlah kita dapat menerima urapan Tuhan pada siang hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang baru yang Kau beri saat hari ini Tuhan. Kami dapat kembali hadir tempat ini, kami dapat kembali beribadah bersama di tempat ini Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa Bapa. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Yesus, Engkau turut serta Tuhan hadir tengah-tengah kami, memberkati kami, mengurapi setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan pulang dari tempat ini kami membawa berkat yang luar biasa dari Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa dan kami menyerahkan ibadah kami saat hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Biarlah siang hari ini kita mau terima sukacita surga dari Tuhan kita. Amin. Beri pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari bersama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Bersama katakan Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. amin. Sukacita surga-Mu tercurah penuh Tuhan saat hari ini. Mari bersama lebih lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai. Amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Amin. Biar sukacita surga penuhi kami Tuhan. Yes Lord. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, Sekali lagi katakan. haleluya, Kau ada dalam hatiku.
Sukacita surga penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kamu tetap setia Tuhan, mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Glory Yesus. Amin. Engkau Allah yang mengenal setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa. Glory. Amin. Terima kasih Yesus. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kau dasar kami berharap Tuhan. Haleluya Yesus. Mari lebih lagi pujikan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli Kau yang telah pilih kami Tuhan. Tetap memilihku. Amin. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia. Yes Lord, kami mau terus setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Mari biar jemaat saja yang pujikan pujian ini. Lebih dari siapapun Tuhan. Amin.
menyerahkan setiap panggilan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Kini aku percaya, sebab tiada yang mustahil bagi Engkau. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap, kami berserah. Kini aku berserah. Amin. Pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Amin. Haleluya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Amin, Yesus. Dasarku kami berserah. Pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti Panggilan-Mu bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu bukan setia sampai akhir hidupku. Amin. Haleluya Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup yang terbaik yang Engkau harapkan dalam kehidupan kami, itulah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Sebab karakter ilahi Tuhan Yesus Kristus harus kami hidupi dan menjadi gaya hidup kami sehari-hari. Karena itu kami bisa sanggup menghadapi segala tantangan, kami bisa cakap di dalam menghadapi segala persoalan, karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Amin, Tuhan. Kami percaya biarpun banyak orang-orang hari ini bingung, tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, ada saja jalan keluar Tuhan Amin. berikan. Amin. Selalu ada solusi kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Dan selalu ada mujizat Allah bagi kami yang berharap kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Amin. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan juga untuk menuntun langkah kami supaya menemukan kekekalan yang abadi bersama Engkau di sorga. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Salam juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita percaya pada hari ini tidak suatu kebetulan kita bisa beribadah lagi. Di tengah ada beberapa, bahkan di beberapa tempat saat ini ibadah secara tidak tatap muka atau secara online.
Tapi panjenengan bersyukur hari ini masih bisa ibadah offline. Amin. Itu semua dari Tuhan Yesus. Jadi dari Sabtu Kliwon kemarin masuk ke Minggu Legi, ada kabar berita yang kurang mengenakan, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan jumlah korban 62 orang, 50 penumpang, 12 kru. Saya percaya setiap manusia hidupnya itu singkat. Kita hidup sekarang hidup juga singkat. Karena itu sesuai dengan namanya Minggu Legi. Legi itu berarti legowo ning ati. Amin. Hatinya harus panjang, sabar. Harus bersabar. Jangan ngoyo banget. Makanya maka sering-sering lah ngopi Bapak Ibu ya. Ya sekali dua kali ngopi, ngolah pikiran. Supaya kita ini bisa merenungkan hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup yang saleh. Di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Allah memanggil kita untuk diberikan kuasa kepada setiap orang percaya agar mempersembahkan hidup yang saleh. Itu kan gak ada yang aman, mesti lagi kurang fokus nih ya. Bapak Ibu, setiap orang Kristen harus mempersembahkan hidupnya yang saleh kepada Tuhan. Amin. Siapa di antara Bapak Ibu yang pagi hari ini hadir apabila engkau dipanggil oleh Tuhan, telah siap sedia dan percaya masuk dalam sorga? Jadi begitu dipanggil Tuhan, saudara siap masuk sorga gitu. Percaya, ada percaya semua apa? Sebagian percaya? Saya ulangi sekali lagi. Siapa di antara panjenengan yang hadir pagi hari ini apabila kelak dipanggil Tuhan, percaya masuk surga? Saya nggak akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang ke surga itu adalah orang yang saleh. Yang saleh lah yang masuk dalam kekekalan. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah saleh hari ini? Karena firman Tuhan judulnya kan hidup yang saleh ini kan. Ada? Sudah saleh semua? Apa belum? Siapa yang mau jadi saleh? Angkat tangan. Ya, ada yang angkat gini ya, mungkin. Ada yang agak ragu-ragu, saleh udah. Lah aku ora saleh katanya. Ya, tapi kita akan belajar pada pagi hari ini. Ya, berikutnya. Kalau engkau mau menjadi seorang saleh di surga, ya. Jadi kalau panjenengan dadi wong suci wonten swarga, maka lebih dulu engkau harus menjadi seorang saleh di dunia ini. Kedah dadi wong suci kriyen wonten alam dunia. Jadi harus saleh dulu di dunia, baru kita bisa saleh di sorga. Jadi apa yang kita tabur di dunia ini, itu akan kita tuai, akan kita bawa kepada kekekalan nanti. Ciri-ciri tabiat yang engkau sukai dalam hidup tidak akan berubah oleh kematian ataupun kebangkitan. Jadi ketika Bapak Ibu dipanggil Tuhan atau saya dipanggil Tuhan, karakter yang saya hidupi hari ini, itu juga yang akan saya bawa ke sorga nanti. Jadi tidak ada istilahnya begitu karakter saya di bumi ini A, kemudian ketika saya dipanggil Tuhan jadi B, enggak. Sama saja, karena di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12, di situ firman Tuhan berkata, Allah itu akan menghakimi orang sesuai dengan perbuatannya. Allah menghakimi setiap orang percaya sesuai dengan perbuatannya. Dan setiap perbuatan manusia yang percaya kepada Yesus Kristus itu dicatat dalam kitab kehidupan di sorga. Jadi apa yang kau tabur hari ini di dunia, itu yang akan kita bawa ke sorga.
Engkau akan bangkit dari kubur dengan watak yang sama seperti yang engkau tunjukkan di rumah dan di masyarakat. Jadi kita nanti bangkit dari kubur, kalau memang watak kita waktu di dunia ini suka marah, mungkin waktu bangkitnya tuh sambil marah-marah. Gitu. Ya mungkin. Tapi apa yang kita lakukan itu sejalan dengan apa kata firman Tuhan. Perbuatan orang itu akan mengikuti kehidupannya. Jadi karakter apa yang kita pertahankan, karakter apa yang kita pertahankan waktu di dunia, itu yang akan kita bawa ke sorga. Kalau watak kita itu penuh kasih, kita bawa juga watak yang penuh kasih ke sorga. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, di ibadah hari ini, berwatak yang penuh kasih semua. Saya beriman, saya doakan panjenengan semua penuh dengan kasih dan kemuliaan Tuhan. Amin. Coba kasih senyum kanan kiri walaupun gak terlalu kelihatan senyumnya. Jadi jangan engkau mati dulu sebelum jadi sempurna. Amin Bapak Ibu. Jangan pulang ke rumah Bapak sebelum sempurna dulu. Kita nanti rugi kalau pulang dalam keadaan tidak sempurna. Yesus tidak mengubah tabiat pada waktu kedatangannya. Jadi Yesus itu sama waktu dia datang ke dunia. Dengan setelah dia naik ke sorga, waktu dia kembali lagi sama. Yesus itu tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang berubah itu kita. Karena harus menyesuaikan karakter kita dengan karakter Yesus Kristus yang dituntun oleh firman Tuhan. Karena itu setiap hari jangan lupa sebelum memulai aktivitas atau pada waktu rehat kerja, panjenengan coba renungkan firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan supaya tidak salah. Renungkanlah firman itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati dan engkau menjadi beruntung. Ya, jangan cuma melihat rekening tagihan ya Bapak Ibu ya. Atau rekening koran, jangan. Saya yakin dan percaya ketika kita lihat suratan warisan seperti Bapak Gembala minggu kemarin katakan, Alkitab yang kita punya itu seperti surat wasiat. Misalnya kita dapat warisan 5 miliar. 5 miliar itu 5.000 juta. Jangan ini 5 triliun gitu nek bener rodo piye ini. 5 triliun ya. 5 triliun itu mungkin 5.000 miliar kayaknya. Saya enggak tahu, urung tahu nyekel ya. Jangan mungkin udah yang nyekel ya. Jadi Yesus itu tidak berubah, dia tetap sama. Pekerjaan perubahan ini bicara diri kita harus dilakukan sekarang. Kita harus berubah dari sekarang. Siap Bapak Ibu berubah? Amin. Harus berubah, jangan sama di tahun 2020 begitu, tahun 2021 masih begitu. Yesus memberikan kuasa Roh Kudus kepada setiap orang percaya supaya oleh kebenaran firman Tuhan dia berubah sikap dan karakternya menjadi sempurna dan serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah tujuan kehidupan kita. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita nanti ke sorga itu gimana. Kalau kehidupan sehari-harimu ya kayak lagunya siapa itu pengendangnya Didi Kempot almarhum tuh, Lost Doll, ya, wis Lost Doll wae lah, karepe misalnya gitu lagu Lost Doll tuh. Kalau kita berpikir hanya sementing ya urip sih weh, merjuangke perut dulu lah, gak usah mikirin surga, wong pendetanya belum pernah ke surga gitu deh. Karena kan ngomongnya gitu. Dikit-dikit sorga, dikit-dikit beriman, dikit-dikit rohani. Memang kita harus rohani, jangan sedikit rohaninya, betul? Orang rohani itu harus lebih banyak rohaninya. Karena apa? Rohnya kan besar dan mengerti setiap rencana Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu dirubah kehidupan kita. Jangan ada orang luar sana bilang, nek wata itu, nek wato nek tambane. Nek wata orang nek tambane, salah. Ada kok tombone. Tombo hati orang apa tombo watak itu ada. Percaya Tuhan Yesus, engko sepisan. Ping kalih maca kitab suci. Ping 3 ibadah, ping sekawan donga kan ngono. Itu merubah ada tombo watak itu. Ya, kalau di luar ada tombo hati, kita di orang percaya tombo watak itu ada. Tombo watak kita itu ada banyak perkara. Jadi kita harus merubah dari sekarang. Cacat-cacat tabiat harus disesali dan diatasi melalui rahmat Kristus. Kita kalau berbuat dosa sekali saja harus menyesal. Amin Bapak Ibu.
Jangan kalau kita berbuat dosa itu terus dilaleke. Alah Gusti pasti ngerti kok. Gitu. Memang Tuhan ngerti, tapi kita harus minta ampun dalam 1 Yohanes 1:9. Allah itu setia mengampuni kalau kita mengaku dosa. Dan tabiat yang sepadan harus dibentuk selagi dalam masa pencobaan ini, agar kita dilayakkan masuk istana di sorga. Jadi saudara harus merubah sekarang, karena karakter kita yang sekarang ini tidak layak masuk istana. Jenengan siapa yang rindu masuk istana presiden? Ada yang rindu masuk istana presiden? Itu pun ada, harus melewati protokol-protokol di istana. Di sorga pun sama, saudara. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke sorga, istana di sorga itu. Orang-orang yang berkarakter dan berwatak seperti Yesuslah yang bisa. Jadi persiapkan diri kita masing-masing. Kata saleh itu berasal dari satu kata sebenarnya yang memiliki dua pengertian, yaitu virtuos. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Yang satu yaitu berbudi tinggi atau luhur. Berbudi tinggi atau luhur. Luhur sendiri memiliki makna mulia. Mulia sendiri memiliki beberapa makna, salah satunya adalah berbicara mengenai kebaikan hati. Pengertian yang kedua adalah saleh. Kata ini lebih menekankan kepada kehidupan beragama seseorang, ditunjukkan dengan taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Ditunjukkan dengan taat dan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Kita yang hadir pada pagi hari ini saya yakin taat semua. Sebab apa? Jenengan hadir ibadah di sini. Mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi ibadah itu ditunjukkan lewat kehidupan sehari-hari. Dan ketaatan serta kesungguhan dalam beribadah atau beriman tercermin dalam sikap hidup yang ditunjukkan dalam hidup sehari-hari. Jadi karakternya itu tidak berubah-berubah. Tidak seperti pemain sinetron gitu. Waktu dia main sinetron kan bisa dirubah-rubah tuh karakternya. Ada yang karakter pentagonis, antagonis, sinis, meringis. Nah itu. Semua ada di situ. Tapi kalau kita orang percaya nggak bisa merubah karakter kita tuh seperti orang pemain sandiwara. Atau kita lihat kalau pemain yang saudara di sini suka, ibu-ibu lagi sedih nonton Suara Hati Istri itu ya. Gimana istrinya diperlakukan tidak adil gitu. Saya kepengen suatu hari nanti ada suara hati suami gitu ya. Supaya ada mengimbangi, suami juga punya suara hati. Jadi bukan hanya istri-istri saja yang didengarkan suara hatinya. Suami-suami juga butuh, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan dan kesungguhan itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kesalehan kita itu artinya kita apa adanya di hadapan Tuhan. Setelah kita melihat, kita tidak berbeda ketika kita di gereja, ketika kita di luar. Sama saja bicaranya, gak berbeda. Jadi aku ini ya iki gitu. Saya enggak membuat-buat diri saya seperti A, B, C, enggak. Jadi sama. Itulah sebabnya kerajinan seseorang ke gereja tidak serta-merta menunjukkan dia orang saleh. Kecuali dia menghidupkan firman Tuhan dalam praktek hidup hariannya. Jadi saleh itu bicara praktek. Jadi saudara ibadah serta di rumah itu sama-sama ibadah. Amin Bapak Ibu. Saleh itu ditunjukkan baik itu di gereja, di rumah, di masyarakat, di tempat pekerjaan tidak berbeda, sama. Jadi gaya bicaranya, gaya hidupnya sama, tidak ada yang berbeda. Di seluruh Alkitab ada 253 kali kata saleh disebutkan. 98 kali itu di dalam Perjanjian Lama dan 155 kali dalam Perjanjian Baru. Sebanyak 253 kali itu berarti saleh itu adalah wajib hukumnya menjadi gaya hidup orang percaya. Jadi kata saleh berarti itu karakter yang setiap hari diubahkan menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang disebut saleh. Sebab orang yang salehlah yang bisa masuk dalam kekekalan. Di dalam Perjanjian Lama ada 3 orang yang
disebut sebagai orang saleh. Jadi Alkitab tuh langsung ngomong ini orang saleh ini. Yang pertama itu Ayub, yang kedua Yusuf, dan yang ketiga Nuh. Kita akan lihat dua saja, yaitu Ayub dan Nuh. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, kalau kita lihat, kalau seumpama diganti gitu misalnya, nama saudara kan bisa tuh saudara. Berani mengganti nama Ayub dengan nama saudara? Kedua nih, misalnya gini, ada seorang laki-laki di desa Gumeng, nah itu saya, bernama Yohanes, nah itu kan bisa saudara. Jadi Tuhan itu mencari orang-orang saleh di beberapa daerah di seluruh dunia ini. Kenapa Ayub dikatakan orang yang saleh? Sikapnya jujur. Jemaat Nayu saya yakin semua jujur-jujur, amin. Kelihatan kok, jujurnya itu kelihatan semua. Wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Yang gak jujur kemuliaannya penuh, wajahnya penuh kemuliaan hantu, kan dibalik-balik aja. Kalau kemuliaan Tuhan tuh yang jujur-jujur. Ning piye to om nek jujur jare acur. Piye nek kowe? Saya pernah ketemu pedagang gitu. Alah nek jujur ki Kang ora jujur ki acur. Maksudnya ki piye gitu saudara. Padahal kita sebagai orang Kristen harus jujur. Integritas itu kita harus pertahankan. Ya. Kemudian kenapa Ayub saleh? Dia takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu bisa kita lihat dari seluruh kitab Ayub yang kita baca. Dan Ayub tidak pernah membuka celah untuk keluarganya itu berbuat dosa. Jadi setiap kali anaknya itu berpesta pora, Ayub datang membawa domba kepada Tuhan untuk dipersembahkan sebagai pengampunan atas dosa-dosa anaknya. Nah, orang tua juga berkewajiban mengurus semua urusan anak-anak, bukan hanya soal pendidikan dan juga makanan, tetapi rohani mereka juga harus kita tuntun untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sekarang kita bisa langsung minta ampun kepada Tuhan tanpa harus membawa domba-domba. Kebayangkan Bapak Ibu, nek saben anake berbuat dosa terus tuku wedhus. Saiki wedhus etawa we kisaran 5 juta tuh yang ya. Lah nek sedina ping 4 20 juta. Gusti duwite sapa kowe? Tapi bersyukur sekarang kita sudah percaya Yesus Kristus. Setiap kita berbuat salah, kita datang kepada Tuhan dan minta ampun. Amin Bapak Ibu. Ya, kesalehan Ayub bukan saja ketika semua dalam keadaan aman. Ketika hidup tidak aman, semua harta lenyap, anak pun lenyap, dia sendiri hampir lenyap karena sakit parah, borokan, bukan borokan hum ya, tapi borokan. Ya. Tetapi Ayub, walaupun dia punya kesempatan berpaling dari Tuhan, tetapi dia tidak berpaling dari kesalehannya, mempersembahkan hidupnya yang saleh kepada Tuhan. Sebaliknya dia malah mengucap syukur dengan memuji Tuhan atas penderitaan yang terjadi. Tidak banyak yang seperti Ayub ini. Dia menderita tapi masih memuji nama Tuhan. Biasanya kalau kita alami suatu masalah, penderitaan, kita kadang misuh-misuh. Bikin status. Biarlah Tuhan yang tahu penderitaan saya, jangan orang lain. Tapi statusnya di WA. Ya semua orang pasti baca status itu. Jadi maka dari semua kisah Ayub kita dapat menyimpulkan Ayub ini orang salah yang tulen. Ya, pria yang sejati. Ya. Karena telah diuji dalam dapur api penderitaan. Saudara siap diuji sama Tuhan? Wah ini, sing ora enak ini mesti amene rodok suwe. Kita tuh kepengennya percaya Tuhan tuh diberkati tiap hari, gak sakit, gak mengalami sakit. Kemudian pas wayahe nek butuh duit eneng, gitu Bapak Ibu ya. Doanya kan begitu kadang-kala ya. Pokoknya nek sing ora ape-ape iki menjauh Tuhan. Tapi enggak bisa.
Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Terus apa lagi lanjutannya? Tetapi Dia berjanji selalu menyertai, ya. Jadi Tuhan gak pernah janji kita ini terus menerus baik. Ada kalanya tidak baik. Yang kedua, Nuh dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, terima kasih. Kesalehan Nuh karena dia hidup bergaul, berjalan bersama Tuhan, karena hidupnya tidak bercacat celah dari segi moral. Baik Ayub maupun Nuh, keduanya disebut sebagai orang yang sempurna dari segi moral, iman, dan penurutan kepada Tuhan. Ya, saya yakin berikutnya adalah kita-kita yang hadir pada pagi hari ini dikenal sebagai orang yang saleh karena nurut sama Tuhan, karena mencintai karakter yang Tuhan hidupi untuk kita hidupi juga setiap hari. Berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesalehan mereka bukan hanya tampak dari segi luar, tetapi juga di dalam hati mereka. Jadi saleh itu bukan hanya dibuat-buat dari luar, tapi dalam hatinya juga tetap saleh. Suci, karakternya sama, totalitasnya pas, tidak kurang, tidak lebih. Pokoknya orang yang saleh itu senantiasa sama baik di luar dan di dalam. Kesalehan mereka teruji baik waktu susah maupun waktu senang. Jadi tidak ada istilahnya saleh itu waktu senang saja, enggak. Waktu susah, senang, tetap jaga kekudusan, tetap saleh di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang di sini siap sedia dalam situasi dan kondisi, saya tetap saleh. Oh, saya doang, ya kan? Saya yakin kita semua sama-sama berjuang. Amin. Bilang kanan kirinya, yuk saleh yuk, gitu. Ayo saleh. Iya, nama saya Saleh. Berikutnya, apa standar kesalehan Ayub dan Nuh? Kita lihat. Standar kesalehan Ayub dan Nuh adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi standar kita hidup saleh adalah Tuhan. Fakta-fakta bahwa Yesus tidak berdosa dan tidak pernah berbuat salah, kita bisa lihat dalam keseluruhan cerita dalam Alkitab. Tuhan tidak pernah berbuat dosa waktu kita baca di Alkitab. Dia tetap menjaga kekudusan, dia disebut orang yang saleh. Maka dengan demikian standar kesalehan kita adalah Yesus Kristus, bukan pendeta, bukan Ayub, bukan Nuh, bukan Abraham, bukan juga Paulus. Maksud saya itu yang sempurna itu loh. Standar saleh yang sempurna itu Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan atau pintas umpama berbuat salah gitu, jangan kita sebarkan kemana-mana, setuju ya? Tetapi kita doakan gitu, karena dia juga manusia. Sebab pendeta itu juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Jadi pendeta itu manusia, pelayan Tuhan juga manusia, singer juga manusia, pemain musik juga manusia. Kan gak ada pemain musik malaikat, gak kelihatan tiba-tiba bunyi, kita semua pada lari nanti. Kan gak ada, semua manusia punya kesalahan. Tetapi supaya manusia itu dipulihkan oleh Tuhan, mari kita bantu dia untuk hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Dengan cara kita mengomong-ngomongkan kesalahan orang, untungnya bagi kita apa? Kita malah tambah dosa, dia semakin merosot. Maka dari itu kadang-kadang gini, orang-orang sekarang tuh daripada judak, pisuhanmu ki semangatku gitu. Kadang kan begitu. Ada tuh orang yang menyepelekan kehidupan seseorang, sepeleanmu ki semangatku. Bahkan sampai ada yang lebih gila nih ya. Dia diledek, dihina, dia bilang hinaanmu itu semangatku. Jadi saya semakin semangat bekerja. Semangat introspeksi diri saya. Jadi apapun yang negatif yang dikatakan oleh orang kepada kita tidak akan terjadi kalau tidak kita imani.
Yang benar adalah kita imani apa kata firman Tuhan. Amin. Maka dengan demikian standar kesalahan kita itu benar-benar bukan manusianya, tetapi Yesus Kristus langsung menjadi standar kita. Sekalipun mereka tokoh iman yang luar biasa, tetapi mereka semua berupaya menyesuaikan hidup mereka dengan Yesus. Jadi kita pun demikian harus menjadikan Yesus sebagai ukuran kesalehan hidup. Amin. Yesus itulah menjadi ukuran kesalehan hidup kita, bukan manusia. Jadi kalau kita lihat manusia itu bersalah, oh biasa dia manusia. Nanti juga kalau dia minta ampun, diampuni oleh Tuhan. Tapi standar yang sempurna, orang hidup saleh itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kehidupan yang sempurna secara moral, penurutan yang sempurna kepada perintah Tuhan, dan memelihara kehidupan rohani yang murni. Jadi kita harus memelihara itu semua sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus itu menjadi ukuran kesalehan? Mengapa? Karena Yesus tidak berdosa dan hanya orang-orang yang saleh yang hidupnya seperti Yesus yang akan tinggal bersama Yesus dalam kerajaan sorga. Jadi sing boten saleh, sing boten suci ngapunten, boten dadi koncone Gusti. Jadi maksud saya begini, waktu kita menghadap Tuhan dalam ketidaksalehan, kita enggak jadi temannya Tuhan. Temannya siapa? Saya juga enggak tahu. Mari Bapak Ibu, perubahan itu dari depan kita lihat tadi sekarang. Kita harus berubah dari sekarang untuk memiliki karakter yang sempurna seperti Tuhan. Seperti yang dikatakan Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kita harus sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Siap mau jadi sempurna Bapak Ibu? Halo? Apakah firman ini terlalu berat? Ya harus kita kerjakan, berat nggak berat harus diterima dengan sukacita firman ini. Sebab inilah yang disampaikan oleh Bapak Gembala waktu minggu pertama mengawali di tahun 2021. Saya yakin beliau waktu berdoa supaya jemaat Nayu ini di sorga nanti berjumpa lagi. Oh kan yang amin sithik iki. Liyane ora gelem petuk, lah piye omong kaya ngono dadak petuk aneh. Ning dunia kaya ngene, ning swarga petuk aneh, waduh kucur kok om. Nah itu enggak boleh. Yang paling enak itu Bapak Ibu bikin grup rasan-rasan. Paling enak kayaknya ngerasane. Tapi saya yakin jemaat di tempat ini semuanya saling mendukung dalam doa. Bahkan Rasul Paulus pun mendorong orang-orang Kristen supaya saleh seperti Yesus. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 15 dan Efesus 1 ayat 4. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, kita harus menjadi seperti bintang-bintang di dunia. Jadi bintang tuh nggak hanya lewat masuk melebu TV. Saya pun kita masuk TV nggak akan muat ya. Maksud saya, jadi bintang-bintang buat kerajaan Allah aja setiap hari kita bisa. Tunjukkan karakter kita itu karakter seperti Yesus. Maka orang bisa bertobat percaya Tuhan itu bukan karena diinjili. Tapi lihat gaya hidup kita setiap hari. Orang bisa percaya dan yakin orang apa yang kita jalani adalah yang benar. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu kita hidup, persembahkan hidup ini untuk menjadi hidup yang saleh. Kita punya slogan untuk orang yang saleh ya. Yang siap jadi orang saleh ini slogannya. Yang pertama, jangan dengar yang gak perlu didengar. Amin. Jangan dengar yang gak perlu didengar. Kalau tetanggamu bilang kamu tuh amit-amit nyun sewu, kere, jadi Kristen kere ya gak apa-apa. Ya. Yang penting kita kaya di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan lihat yang gak perlu dilihat. Amin. Orang saleh itu gak perlu melihat yang gak perlu lihat, yang gak perlu dilihat. Jangan lihat yang gak perlu kita lihat. Ya lihat saja
panggilan Tuhan bagi kita dalam firman Tuhan. Jangan berbicara yang gak perlu dibicarakan. Gak usah, kalau gak perlu gak usah dibicarakan. Dan yang terakhir, jangan cari tahu yang gak perlu kita tahu. Jadi cari tahu saja yang perlu buat kesalehan kita. Di luar itu jangan cari tahu. Ya, apalagi cari-cari yang negatif jangan. Jadi mari Bapak Ibu kita baca sama-sama sampai kita bangkit berdiri. Slogan orang saleh pada hari ini. Sebagai proklaim kita, proklamasi kita. Sebagai orang yang mau menjadi saleh di hadapan Tuhan. Yang berdiri ini saya yakin, saya doakan semua sedang berusaha untuk menjadi orang saleh. Amin. Kita ucapkan slogan orang saleh. 1, jangan enggak sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, jangan dengar. Yang kedua. Yang ketiga. Dan yang terakhir. Siap jadi orang saleh? Siapa yang siap jadi orang saleh? Saya doakan panjenengan berjuang dari sekarang untuk jadi orang saleh. Sehingga ketika Tuhan panggil kita nggak usah minta ampun lagi sama Tuhan. Karena kita posisinya sudah saleh. Dan Tuhan hanya bilang, inilah hambaku, kepadanya lah aku berkenan. Mari kita angkat pujian, ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, amin. Haleluya. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu saja mempersembahkan dirinya yang saleh, hidup saleh, hidup berkenan untuk persembahan yang mulia kepada Tuhan Yesus. Memang ketika saudara nanti saya tantang untuk mempersembahkan tubuh yang kudus, hidup yang saleh, itu tidak otomatis langsung terjadi, tapi kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang hari ini hadir, rindu dan mau berjanji mempersembahkan hidupnya sebagai hidup yang saleh di tahun 2021 ini, silakan angkat tangan kepada Tuhan. Yang hari ini hadir, rindu, ketika Tuhan panggil saya mau jadi orang yang saleh. Saya sudah dalam posisi yang saleh. Saya hidup berkenan kepada Tuhan. Saya tidak membuat-buat kehidupan saya. Saya tetap apa adanya di hadapan Tuhan. Silakan angkat tanganmu kepada Tuhan. Ini adalah sebagai bukti nyata bahwa saudara mulai tahun 2021 ini senantiasa hidup saleh di hadapan Tuhan. Tidak peduli apa kata orang, pedulilah apa kata firman Tuhan.
Percayalah apa kata Tuhan. Dan persembahkan hidupmu sebagai orang yang saleh di hadapan Tuhan. Sebab orang yang sempurnalah, orang yang salehlah yang bisa masuk dan bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Sambil kita angkat pujian ini rapnya saja, ku mau sepertimu Yesus. Sambil kita berdoa kepada Tuhan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, besar dan ajaiblah perbuatan. Terima kasih, Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber keselamatan. Haleluya. Kami siap Tuhan memberi yang terbaik. Inilah hidup kami berikan padamu, Yesus. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik, yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, senap hatiku dan senap hatiku. Haleluya. Dan senap jiwaku. Kami siap memberi hidup yang saleh kepada Tuhan. Amin. Bukan kata kami, tapi orang lain juga bilang itu. Sebab karakter kamilah yang mereka lihat setiap hari Tuhan. Amin Yesus. Tingkah laku kami yang berbicara kuat di tengah masyarakat. Kami siap Tuhan. Dan kami juga ketika menghadap Tuhan, apa yang kami tabur di dunia ini akan kami tuai. Kami rindu menabur yang terbaik. Amin.
menabur dan menghasilkan buah-buah roh pertobatan kami. Mampukan kami Roh Kudus, sebab kami orang biasa, tapi kami bisa menjadi luar biasa saat Roh Kudus memberi kuasa kepada kami. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman pada hari ini. Materaikan terus firman ini supaya menjadi berbuah dalam kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan siang hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Muda Yohanes Sitanggang untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak. Amin. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan pengumuman dari gereja. Untuk pengumuman yang pertama, untuk jemaat yang akan mengikuti ibadah offline, wajib mematuhi protokol kesehatan. Pertama, memakai masker semenjak dari rumah dan dipakai secara benar selama mengikuti ibadah. Kemudian, wajib mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja. Menyiapkan persembahan di dalam amplop yang sudah dipersiapkan dari rumah. Suhu badan tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius, tidak dalam keadaan sakit atau harus benar-benar sehat, menjaga jarak minimal 1 meter, tidak berkerumun dan berjabat tangan sebelum atau sesudah ibadah. Anak-anak usia di bawah 15 tahun dan orang tua berusia lebih dari 60 tahun belum diperkenankan mengikuti ibadah secara offline. Kemudian bagi Bapak Ibu jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline akan dapat mengikuti ibadah secara online yang akan disiarkan di kanal YouTube mulai jam 5 sore. Itu saja pengumuman dari gereja. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau berdoa bersyafaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan saat hari ini Tuhan. Biarlah Yesus lewat firman ini kami semakin dikuatkan Tuhan. Biarlah kami tetap setia Tuhan sampai nanti Engkau panggil kami Bapa. Kami mau melakukan firman ini Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Engkau yang mampukan setiap kami Bapa. Dan Tuhan saat ini kami satukan hati kami Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Bapa. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan setiap apapun yang saat ini terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami Bapa. Engkau yang mengampuni setiap bangsa kami Bapa. Memberkati setiap pemimpin bangsa kami dari tingkat atas sampai bawah. Engkau beri mereka dengan hikmat kebijaksanaan daripadamu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Anugerah Injil Penuh Gideon di tempat ini Bapa. Memberkati gereja di tempat ini, juga gereja-gereja cabang kami Bapa. Memberkati setiap hamba-hambamu yang telah Engkau pilih Tuhan, Engkau tempatkan di gereja ini Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memberkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam kesehatannya Bapa. Biarlah hikmat marifat-Mu Tuhan tercurah penuh. Juga berkati juga Tuhan untuk pelayan-Mu di tempat ini Bapa. Memberkati setiap kami, memberkati pelayanan kami, memberkati kesehatan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita ke surga. Kita terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan, kekekalan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kuasa kepada kita untuk melakukan semua perintah Tuhan sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas